menyiapkan mental kita biar tetap apapun yang dilemparkan sama Allah gitu ya ke kita pasti bisa hadapi itu dengan kuat ya mentalnya. Luar biasa banget. Hebat. Oke, next kita bakalan ke segmen berikutnya. Kita akan mempersilahkan kepada semua saib-saib semua yang mau bertanya. Kita persilahkan Clarissa bisa di comment section atau mungkin kalau lebih baik di question box ya di sebelah sini biar nggak ketinggalan. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya misalnya tentang parenting gitu ya atau mungkin rencana-rencana Larissa ke depannya boleh banget. Silakan tuliskan aja di sini di comment section atau di question box. Tapi sebelumnya mungkin sebelum kita bacain yang dari para saib-saib nih, aku mau nanya dulu kali ya ke Larissa. Nah, sebentar lagi kan kita Lebaran Idul Adha nih ya di weekend ini gitu. Kamu punya persiapan khusus nggak sih menyambut Idul Adha sama Yusuf gitu? Misalnya kayak apa gitu yang seru-seru menuju Idul Adha? Iya, karena mungkin Idul Adha ini kan beda sama yang tahun sebelumnya ya. Sebelumnya juga memang aku udah ngelaluin ini sih, lebih ke paket aja. Kayak ya, apa, momen ketika Idul Adhanya tuh cuman aku sama Yusuf doang berdua. Nggak keluarga-keluarga pada umumnya yang bisa foto rame keluarga gitu-gitu. Jadi kayak melatih Yusufnya untuk bisa ya tetap enjoy walaupun cuma berdua sama mamahnya. Gitu sih. Wah, keren banget kamu ya. Oke, ini kita akan Momen gimana? penting. Nah kan momen itu lumayan penting dan momen itu kan karena ada kebersamaan juga dan itu yang belum bisa aku kasih untuk Yusuf. Jadi ya menyemangati Yusufnya di situ aja sih. Nggak apa-apa kok kita berdua kayak gitu. Ya, diberikan pengertian ya Yusufnya ya pastinya. Oke, ini kita ambil baca-baca ya Larissa ya sebentar. Nah, ini tentang parenting boleh ya Larissa ya? Boleh, boleh. Ini tentang Yusuf nih, katanya bagaimana caranya Cici menghadapi anak yang tantrum. Soalnya Cici sabar banget katanya. Nah, ini bisa dibagiin nih rahasia nih Larissa nih untuk semua ibu-ibu yang nonton. Iya, jadi kalau anak tantrum itu, kalau kita marahin balik, dia bukannya akan takut atau akan mereda tantrumnya, tapi akan menjadi-jadi. Jadi kalau anak tantrum itu kita harus bawa ke tempat sepi, biarin dia teriak-teriak dulu, abis udah agak sedikit tenang, baru kita peluk. Walaupun kadang-kadang dia masih mukul, dia masih apa, itu memang kita harus sabar di situnya. Biar nanti dia lebih tenang lagi, lebih tenang lagi. Jadi kuncinya anak tantrum itu, kita nggak boleh marahin balik, dan dibawa ke tempat karena kalau di tempat rame tantrumnya akan makin meningkat. Jadi kalau di mall usahain kita bawa ke tempat sepi dulu gitu, Ah, dia lebih tenang. jadi dibiarkan dulu anaknya untuk meluapkan emosinya itu ya, tantrumnya itu ya, ntar berhenti gitu ya, kalau ditenangkan. Oke, keren. Oke, ini kita bacain lagi. Hmm, apa lagi ya? Ini penting nih kayaknya nih. Tips self-love dari seorang Larissa nih. Aduh, kok nggak bisa dipin? Tips self-love dari kamu apa nih? Kalau aku self love nya itu kalau kita lihat media sosial jangan dijadikan sebagai standar patokan untuk melihat kebahagiaan orang lain. Jadi nanti kita nggak bersyukur sama diri sendiri. Jadi kurang-kurangin main sosial media kalau itu toxic. Kalau cuma buat ngelihat kehidupan orang lain tuh jadi ngebenci kehidupan diri kita sendiri. Bandingin gitu ya. Nggak ngebanding-bandingin sih, karena akan selalu ada yang lebih dan nggak bakal ada yang sempurna. Dan kita tuh cuma menunjukkan bahagia kita doang di layar, kita nggak ada yang tahu struggle dia kayak gimana. Jadi kuncinya ya nggak boleh ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain. I see. Silahkan dicatat ya, itu adalah kunci dari self-love adalah mungkin memilah dan memilih mana yang kita serap di sosial media terutama ya, biar kita nggak goyah gitu ya kecintaan kita terhadap diri kita sendiri pastinya. Itu jadi alasan kamu untuk kuat juga ya pastinya Larissa ya. Iya kan, kadang kalau aku lagi sedih terus ngeliat foto keluarga lain bahagia dan lain-lain kan biasanya tambah sedih. Tapi enggak, aku tuh ikut mendapatkan bahagia yang mereka bagikan. Jadi itu ngebikin aku makin bersyukur dan bukannya malah benci sama diri sendiri jadinya. Jadi ya dijadikan kebahagiaan orang lain terus apa pencapaian orang lain tuh sebagai motivasi diri kita juga bukannya malah jadi ngebandingin. Itu sih kalau self love dari aku, karena percuma kita cinta sama diri kita sendiri tapi ketika ngeliat orang lain kita ngebandingin gitu loh. Ah, iya sih.
Bener-bener bener. Jadi intinya adalah kita harus ikut bahagia juga ya, intinya untuk ngelihat kehidupan orang lain, jangan jadi membandingkan ke diri kita sendiri gitu. Positif seluruh hal. Bener. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Gimana katanya caranya, aduh, nggak bisa di-share lagi. Gimana caranya menjadi ikhlas dan seberapa pentingnya memaafkan diri sendiri atas kesalahan diri kita sendiri? Wah, ini deep Eh, banget nih pertanyaannya. iya, kalau untuk ikhlas, karena gini, kita itu manusia diuji karena kita kayak mau naik level, kayak orang tuh dikasih ujian untuk naik kelas. Jadi setiap kita dikasih ujian itu percaya banget kalau Allah tuh mau naikin level kita dan kita mau dibentuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi Mhm. salah satu kelas. Terus kalau tadi pertanyaan keduanya apa ya? Memaaf. Seberapa pentingnya memaafkan diri sendiri? Iya, karena kalau kita nggak memaafkan diri sendiri, kita nggak akan belajar. Jadi kayak, maaf ya, kemarin aku masih kurang baik nih, aku masih kurang sempurna. Tahun ini aku harus lebih baik, hari ini aku harus lebih baik. Jadi ya kunci memaafkan itu supaya kita bisa berkembang. Sih, biar kita move on sama hidup dan juga diri kita sendiri ya Larissa ya pastinya ya. Karena kalau udah sedih, terus kita makin terpuruk, sia-sia banget waktunya. Iya, Tapi benar-benar. batu loncatan untuk ya lebih baik lagi. Lebih bersinar. Benar. Amin. Karena seperti Larissa bilang tadi bahwa setiap ujian, setiap masalah, setiap kesalahan itu adalah ujian untuk kita naik kelas. Jadi kita harus melihatnya dengan positif seperti itu. Itu rahasianya teman-teman. Karena pertanyaan yang kayak gini mirip banget, banyak banget yang menanyakan hal itu. Jadi itu ternyata rahasia dari seorang Larissa Chow dalam ikhlas dan juga memaafkan diri sendiri pastinya. Oke, kita langsung ke mengingatkan lagi kali ya. Tadi kan kita sudah memberikan berbagai nasihat-nasihat nih untuk Sahib Sahib. Mungkin kita akan memberikan hadiah